Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Selanjutnya untuk seluruh pewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, dan tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan kamu unduh, kamu potong-potong, kamu unggah ulang. Aku ndak mau itu dan nggak pernah kasih izin. Selanjutnya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Ambilkan handphone bapak. Kalau bukan yang satunya, kalau ada WA masuk, yang satunya. Aku tidak bisa sebutkan satu persatu ya, nama-nama kalian, tapi aku ucapkan terima kasih lah atas semua doa-doa baiknya ya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Kita sesama saudara muslim saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya robbal alamin. Ini aku belum sempat tak baca WA dulu. Sebentar. Oke. Ya, serba terbatas oleh waktu ya. Semoga ini bisa clear. Akhirnya kita sampai kepada muara dari kajian kita ya. Setelah dari hulu kita mulai teliti, dari mulai sejarah siapa Paulus itu. Dia sendiri adalah bukan Yahudi kaleng-kaleng. Dia Yahudi dari mazhab terkeras. Kita tahu mazhab Yahudi itu ada SNS, ada Farisi, ada Saduki, dan dia dari Farisi ya. Dari sejarah itu kita tahu tidak mungkin dia akan mengkhianati syahadat Shema. Tidak mungkin. Itu dari segi sejarah biografinya seperti itu. Tidak mungkin dia akan menganut Tritunggal. Konsekuensi logisnya nggak mungkin dia pernah menerima Yesus sebagai Allah. Yang ditentang Paulus itu bukan Yesus sebagai Allah, karena memang itu tidak masuk dalam kriteria dia, dan Yesus pun tidak pernah mendeklar dirinya sebagai Allah, tidak pernah. Tapi yang dia tolak awalnya itu adalah bagaimana Yesus menjadi nabi. Itu yang dia tolak. Kalau masalah, aduh ini ada sepeda motor ganggu lagi. Ya gini nih. Oke ya. Sorry ada gangguan sepeda motor tadi. Masalah syahadat yang disampaikan Yesus dalam Markus 12:29, Sema'o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad ya, yang itu merupakan kelanjutan dari apa yang diajarkan oleh Musa, itu diterima oleh Paulus ya. Itu sejalan dengan kerangka berpikir dia tentang theos dalam Yahudi, apalagi mazhab yang paling keras yaitu Farisi. Dan kita sudah lihat kemarin ada 320-an ayat Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Tidak ada satu ayat pun Yesus itu Allah. Tiba-tiba ini dicurigai ia adalah Allah dan ia itu ke Yesus. Mau bener dari Hong Kong apa?
mau bener dari Hong Kong. Aku sudah lihat dan sampaikan kepada kalian semua dari tinjauan historikal, dari tinjauan Alkitabiah, ayat demi ayat sudah kita sampaikan, kita bedah bareng. Ada berapa kemarin? 9-10 ayat, kemudian mengerucut pada syahadat semanya Paulus. Ya, bagi mereka memang banyak Allah, bagi kita hanya satu Allah saja. Terus otakmu nggak ngerti satu Allah itu, nggak ngerti. Dan Yesus bukan Allah di situ, Tuhan. Satu Allah, satu Tuhan. Gini juga masih nggak ngerti. Terus baca Alkitab selama ini kemana aja? Ayo tunduk sama Alkitab. Katanya mau tunduk, mau Alkitabiah, mau ngikuti apa yang ada dalam Alkitab. Kok ini nggak diikuti? Terus bikin tafsiran-tafsiran semamu sendiri karena kamu sudah teracuni sama dogma. Coba. Inilah yang disampaikan oleh Paulus. Jadi tidak mungkin iya itu merujuk ke Yesus. Karena ini suratnya Paulus kepada jemaat yang di Roma. Tidak mungkin. Gitu loh. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk langsung menengok ke suratnya, surat Roma ini. Ya. Kan semuanya sudah, tinggal kita ada di ujung. Berarti ini seri 11 ya. Apakah ini bisa menjadi edisi tamat? Mauku sih begitu ya. Ini tamat ini. Tapi kalau kita lihat nanti lah ya. Edisi 11 ya. Syahadat Paulus sudah ya. Ini dia syahadatnya. Kemarin aku baca itu di mana komennya aku lupa. Kalian tahu kenapa orang Israel itu nggak mau menyebut YHWH sehingga begini ya. Sema'u Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad gitu. Memangnya mereka nggak mau begitu? Mereka maunya Sema'u Israelu Adonai Elohenu Adonai Ehad begitu. Apakah informasi yang kita terima sekarang itu benar bahwa mereka tidak mau menyebut YHWH, mereka menggantikannya dengan Adonai, itu sebuah alasan yang bisa diterima atau ada kepentingan lain dari penjajah yang mereka sedang menguasai kemerdekaan Israel? Coba kamu mikir dulu. Selama ini informasi yang kita terima kan begitu. Salah memahami yang ada di Dasatita. Jangan sebut nama Allahmu dengan sembarangan. Terus dapat lagi cerita, mereka nggak berani nyebut nama YHWH. Itu tidak baik. Terus mereka menggantinya dengan Adonai. Itu bisa kamu terima cerita seperti itu. Karena ada informasi baru. Artinya aku baru menerima. Israel itu dijajah. Dulu itu kalau menjajah itu totalitas. Sampai agamanya pun dijajah, harus ikut agamanya penjajah. Yang menjajah itu punya kebijaksanaan. Jangan lagi ngomong Allahmu ya. YHWH jangan ya. Ngomong Allah gue nih, gue menjajah lu. Maka jangan sebut-sebut nama itu. Pernah nggak lu berpikir ada kebijakan seperti itu? Sehingga bangsa Israel tidak lagi menyebut namanya YHWH. Sebetulnya itu proses politik dari penjajah. Bukan karena merasa nggak baik nyebut itu, ya. Oke, itu lain waktu nanti kita bisa diskusikan. Ini kita selesaikan dulu. Ya, satu Allah satu Tuhan sudah jelas ya. Oke, syahadat Paulus juga sudah jelas. Jadi tidak mungkin lah di surat 1 Korintus, di Roma 95 ini, iya itu akan merujuk kepada Yesus ya. Dan aku sudah membedahnya lewat diskusi di darat ya dengan Doktor siapa itu kemarin yang ada dari personil BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja dari Bandung, Jawa Barat. Cuman aku tidak tahu ada di seri berapa. Kamu lihat aja di situ ya. Sudah aku jelaskan ini. Ya. Oke. Ini
diskusikan dulu, nanti kamu lihat ya gimana seharusnya ia itu dipahami. Kembali ke domir, kembali ke kata ganti. Salah memahami kata ganti, amblas. Salah. Ini nyotingnya agak miring ya, karena backlightnya itu nggak bisa diatasi ya. Udah, akhirnya kita ngalah. Kalau hasil shootingnya kurang fokus, nggak apa-apa. Yang penting suaranya bisa fokus dan otakmu jadi ngerti, jadi cerdas. Oke. Mumpung aku ingat, takutku terlupa lagi. Ini ada request ini. Ya namanya nulis banyak-banyak ya harus dibaca lah. Kasihan kalau nggak dibaca ya. Dan ini juga bentuk penghormatanku kepada kalian ya. Ini dari GNR ini. Semoga bisa dibuat dalam kajian tersendiri. Saya mengambil referensi dari Eric Hachang. Mungkin dari ini dia. Ini sudah meninggal orangnya. Mungkin dari ini. Ini Eric Hachang. Ya tuh nampak tuh Eric Hachang. Mungkin dari ini. Ya. Iya. Semoga bisa dibuat dalam kajian tersendiri. Saya mengambil referensi dari Eric Hachang dalam bukunya The Only True God. Oh ya betul. Ini ya. The Only True God. Tuh 30 menit selesai ya. Kita bikin 2 sesi aja nih. Nggak bisa ini 1 sesi. Dalam bukunya The Only True God seperti yang sampean miliki. Saya punya 4 bukunya. Sedikit data saya kirim ke WA sampean tapi belum dibuka. Ya. Sehubungan 1 Korintus 8:6, apakah Allah menciptakan dunia oleh dia atau melalui dia? Berarti Allah tidak menciptakan dunia sendiri tetapi melalui seorang agen, Yesus Kristus agennya ya. Jika demikian ini akan berbenturan dengan pengajaran Alkitab yang konsisten. Akulah Tuhan yang seorang diri menjadikan segala sesuatu. Aku jawab langsung aja ya biar cepet ya. Tapi nanti kalau mau dibikin videonya tersendiri juga bagus ya. Aku akomodir. Cuman ini aku kasih porsekot aja dulu ya, DP aja gitu, porsekot atau DP. Jadi begini, posisi Yesus itu sebagai instrumen. Jadi dia tidak melanggar Yesaya 44:24 kan begini. Aku Tuhan yang seorang diri menjadikan segala sesuatu. Yesus itu tidak punya peran apapun dalam penciptaan karena sudah diklaim dalam Yesaya 44:24 seperti yang dinukil ini. Tuhan itu menciptakan seorang diri. Ya, akulah Tuhan yang seorang diri menjadikan. Nah, ini juga kita perlu diskusi apa bedanya menciptakan dengan menjadikan. Kembali masalahnya kita terjebak oleh terjemahan. Ya, oke lah itu kita abaikan dulu. Taruhlah menjadikan oke lah ya. Kita anggap sama lah dengan menciptakan dalam tanda kutip ya. Karena itu perlu diskusi panjang lagi. Apa bedanya menjadikan dan menciptakan? Kalau aku itu begini loh. Menciptakan itu dari sesuatu yang nothing from something. Bukan yang from something to from something. Itu menjadikan namanya. Jadi menciptakan itu yang nothing ya. Ini menciptakan itu dari nothing to something. Ya, tapi kalau menjadikan dia itu from ya, from. Jadi dia from something to something. Itu loh. Ya. Tapi kalau menciptakan from nothing to something. Gitu. Jadi kita menjadikan bisa, tapi kalau kita menciptakan tidak bisa. Cuman ini masih debatable lah ya. Paling tidak sementara itu nanti kita bisa diskusikan ya. Apa bedanya menciptakan dan menjadikan. Oke. Oke ya. Kita abaikan dulu itu ya. Jadi begini dalam prosesnya.
Allah itu sendiri. Ya. Allah itu sendiri. Sendiri dia dalam menciptakan, ya, atau menjadikan, oke lah, ya. Itu sendiri, nggak ada siapa-siapa. Cuman dalam menjadikan itu Yesus, ini aku ikuti kerangka berpikir Bible ya. Yesus itu sebagai instrumen, bukan yang terlibat di dalam menciptakan ini, tidak. Yesus itu sebagai, aku jelaskan ini nanti ini keluar lagi. Ini kalau tak teruskan ini keluar dari ini, dari oot dia. Makanya nggak tahu ini, makanya aku belum berani. Apakah ini nanti tamat atau tidak tamat? Sudah biar terbuka gitu aja. Ya. Aku jelaskan lagi. Yesus itu sebagai instrumen, sebagai alat. Makanya melalui bukan oleh. Ya kalau di sini digunakan terus diganti apa ini ya? Sehubungan 1 Korintus 8:6, apakah Allah menciptakan dunia oleh dia atau melalui dia? Berarti Allah tidak menciptakan dunia sendirian. Sendirian. Kalau melalui dia, tapi kalau oleh dia, kan aku sudah bahas itu. Aku nggak setuju oleh dia. Memang itu terjemahannya seharusnya melalui dia. Nggak ada masalah. Kalau melalui dia itu bukan berarti dia itu ikut menciptakan. Dia hanya berposisi sebagai instrumen. Sebagai alat doang. Nggak punya 1% saham pun dalam penciptaan. Melalui dia. Kalau oleh dia, iya. Ya. Nah ini kan ada ya. Kemudian posisi dia Yunani, dia ya. Preposisi dia ya. Itu berarti oleh karena, melalui, atau demi kepentingan. Contoh dalam menjelaskan dia genetik membawa makna oleh karena. Di Roma 8:3 hukum Taurat menjadi lemah oleh karena daging ya. 2 Korintus 9:13 oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu mereka memuliakan Allah ya. Referensi Greek Grammar Beyond the Basic oleh Daniel Walecha yang menetapkan makna oleh sebab demi kepentingan untuk dia ya. Ya itu penjelasannya lah ya. Tapi pada prinsipnya ini masalah terjemahan. Bagi aku, kalaupun aku menggunakan melalui itu, Yesus tidak punya saham 1 sen pun dalam penciptaan. Melalui itu dia alat, instrumen. Aku mau bikin apa ya? Mau bikin ini loh. Mau bikin papan tulis ini, aku harus punya alat. Alatnya apa? Gergaji. Apakah gergaji itu ikut bikin ini? Kan yang bikin gue. Paham nggak? Gue mau bikin apa lagi? Mau bikin, aduh contohnya apa ya? Ya itu aja lah ya. Lu mesti otaknya ngerti lah. Kalau nggak ngerti ya repot juga gue jelasin, harus pakai contoh apa lagi. Gue bikin papan tulis itu perlu alat ya, bisa gergaji, bisa palu, bisa apa. Itu alat. Yang namanya alat dimanapun kalau otaknya kena itu nggak menciptakan dia. Intinya kalau aku menerjemahkan dia itu sebagai bahasa Yunaninya kan dia sebagai melalui, itu tidak melanggar Yesaya 44:24. Itu loh intinya. Ya. Karena tetap aja sendiri. Jadi aku tidak terlalu masalah tentang itu. Kalaupun Eric Chang menerjemahkan apa dia? Eric Chang ini enggak apa ini? Posisi dia Yunani berasal dari oleh karena melalui atau demi kepentingan. Contoh dalam enggak tahu Eric Chang pakai diterjemahkan apa ya? Enggak tahu aku. Referensi Greek Grammar Beyond ya, bla 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 ya. Terjemahan paralel dengan Roma 8:3 dan 2 Korintus 8 seharusnya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk dia kita hidup. Dianya ini diterjemahkan mana ini? Nggak ngerti aku ya. Ya, yaitu Yesus Kristus yang oleh karena dia itu hati-hati ya. Aku ngomong dia yang Yunani sama dia yang domir beda loh ya. Makanya kacau ini. Makanya kan aku nggak mau kalau kita mau diskusi
yang resmi itu aku harus di darat. Kalau di udara seperti ini aku menjelaskan, aku ngomong dia mesti otak kalian bingung, dia yang mana? Dia itu bahasa Yunaninya ya. Bahasa Indonesianya itu aku terjemahkan melalui. Jadi kalau aku ngomong dia bisa juga dia yang itu domir. Kan bingung kamu. Dia yang mana dimaksudku seperti ini? Bingung. Ya itulah kelemahan kalau kita ketemu di virtual seperti ini. Ya. Sulit aku menjelaskannya. Tapi bagaimanapun bagi aku tidak ada masalah. Cuman kalau misalkan GNR ini mau menerjemahkan lain menurut Eric Chang, ya silakan saja. Intinya cuma satu, Yesus tidak punya saham 1 sen pun dalam penciptaan. Itu aja. Ya. Jadi kalaupun aku melalui itu kan instrumen. Gergaji itu tidak bisa bikin papan tulis. Tapi ketika aku mau bikin papan tulis, aku perlu alat yang namanya gergaji. Itu loh ya. Oke, sekarang aku jelaskan dalam perspektif Islam. Sekalian aja lah ya. Ini udah menyimpang sebetulnya ya, tapi ya gimana lagi? Ya. Udah nyimpang. Aku sebenarnya tadi mau fokus ke sini. Ya. Oke, nanti tanya sama si Samsul Yatim. Atau kalau perlu carikan hadisnya biar dibantu sama dia. Jadi gini, kerangka berpikir ini itu terdapat dalam kerangka berpikir Islam tapi tidak mainstream. Ada dalam kelompok Islam tertentu yang mereka tidak mau disebut torikoh. Jadi begini, kalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan seluruh dunia dan isinya. Itu hadis itu mereka pegang teguh. Aku karena berteman dengan mereka jadi tahu. Jadi segala penciptaan, jadi ini Allah ya. Ini dalam menciptakan segala sesuatu. Itu lewat yang namanya Nur Muhammad. Nah sekarang makanya kemarin kan ada yang Gus coba dibahas Nur Muhammad. Aku mau tahu Nur menurutmu itu apa? Nur cahaya seperti ini atau Nur Lela, Nur Aini, Nur apa? Itu kan harus jelas. Ya. Ya, jadi Allah menciptakan segala sesuatu yang ada ini karena lewat Nur Muhammad inilah. Maka hadisnya, kalau enggak karena engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan segala bumi dan isinya. Kira-kira begitu, tolong nanti hadisnya dihadirkan ya. Si Erni cari nanti hadisnya. Ya. Nah, ini sama 11-12 dengan Yesus dalam kekristenan. Ya, Yesus ya. Yesusnya enggak di sini. Ya. Yesusnya di sini. Ada. Ini. Nah, Yesusnya di sini. Sama, ketika menciptakan segala sesuatunya Yahweh melalui instrumen Yesus ini sama. Ini saudara Islam kita ini kalau sholawat begini gampang sholawatnya. Karena aku pernah diajari dari gini. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Aku terkadang tuh melihat bagaimana mereka bersolawat tuh sampai ngeri gitu loh. Jangan sampai nanti Muhammad ini justru naik menjadi setara atau melebihi Allah. Karena amalan mereka itu lebih banyak ke sholawatnya daripada ke la ilaha illallah. Kenapa begitu? Kerangka berpikir mereka untuk bisa sampai kepada Allah itu kena harus lewat satu pintu yang namanya Muhammad ini. Maka ininya dulu dibuka. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi Rasulullah. Ini pintu untuk bisa sampai ke sini. Atau Yesus juga pintu. Akulah jalan kebenaran. Klaim dia kan di kitab Yohanes. Akulah jalan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ini sebuah jalan, bukan tujuan. Tujuannya ke sini. Tujuannya ke sini. Ini sampai dengan ini. Ya. Ini menciptakan segalanya melalui ini. Ini menciptakan segalanya melalui sama ini. Nah, sekarang tinggal kita uji hadisnya itu sahih atau enggak. Gitu loh. Ya. Jadi sekali lagi, kalaupun aku menggunakan terjemahan
Melalui itu tidak melanggar Yesaya berapa ini tadi? Yesaya 44:24. Enggak. Ya, enggak. Karena yang menciptakan tetap YHWH, seorang diri. Nanti ayat ini akan bisa menjadi benturan loh pada ayat lain. Nanti ada ayat begini, ketika engkau menentukan garis langit, aku ada di sana sebagai anak kesayanganmu. Nah, berarti kan enggak sendiri. Sendiri apa enggak itu? Kan menarik untuk didiskusikan. Itu di perjanjian lama juga itu. Nah ini kalau yang curu-curu nggak ngerti gini sudah ditinggal aja, tiwas buang-buang waktu melayani. Ini kelas canggih ini, ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan. Tapi nanti kalau mau dibikin videonya tersendiri, nggak apa-apa ya. Jadi sekali lagi ya, aku tidak mempermasalahkan, walaupun aku menerjemahkan dia itu sebagai melalui, bukan jelas melalui, bukan oleh itu salah ya. Nanti di terjemahan Inggrisnya juga begitu kok, melalui ya. Truk itu apa artinya truk pakai truk itu. Coba cek bahasa Inggrisnya. Truk, TH apa T. Gini lihat ini, bahasa aku masih ingat. Bisa T H THO. THO. Oh, tak keplandasmu goblok gue. THRO U. O terus U. G H. Nah, ini loh, truk. Ini melalui. Bukan oleh. Kalau oleh itu by. Tapi dasar Tegar Tengkuk ya dikasih tahu juga nggak mau tahu itu loh. Yang curu-curu itu. Contohnya apa? Kalau kita baca Bible bahasa Inggris, Yesus itu levelnya Lot, nggak pernah God. Dan orang Inggris tahu yang namanya God sama Lot itu beda. Tapi ya nggak mau tahu karena sudah terinjeksi sama dogma itu. Sama dengan ini, meskipun ini aku sudah jelaskan. Edisi bahasa Inggrisnya kamu cek lah, kamu cek coba. Aku nggak sempet mau ngeceknya ya. Karena ini insiden, aku lupa, makanya aku baru baca. Mohon sorry ya kalau aku telat, ya sibuk lah bagi-bagi waktu, tapi tetap aku perhatikan, ya. Makanya aku bicarakan di depan, takutnya kok belakangan lupa, ditagih lagi, aku nggak enak, gitu ya. Kamu cek itu pakai truk dia, truk itu melalui. Kalau oleh itu by him, oleh dia, truk him, melalui dia. Gus Beti beli handphone melalui dia. Itu berarti yang beli itu Gus Beti atau dia? Kan gue. Kecuali handphone dibeli oleh dia. Beda. Ya. Oke. Apa lagi? Itu komentar yang kemarin di kajian utama malam tentang surat Paulus seri yang ke-10. Oke, maaf. Menurut saya ini penting karena dalam kajian semalam sampean menulis oleh, dan pastinya akan dipahami oleh viewer yang kejerasnya di bawah rata-rata. Dimaksudkan ini masukan buat kajian semalam. Enggak, kan aku sudah bilang. Kemarin itu kan aku sudah ya memang kalau otaknya dangkal ya memang repot. Aku sudah bilang, ini masalah tapi ini tidak termasuk yang kita bicarakan, maka kita abaikan dulu. Kan aku bilang gitu. Ketika aku menukil Korintus 8:6 itu, memang olehnya itu nggak aku jelaskan pertama. Yang kedua itu sudah aku jelaskan, itu si Ernie tahu. Kira-kira setahun 2 tahun yang lalu sudah aku jelaskan. Memang aku abaikan, cuman aku kasih penjelas gitu loh. Ini kita abaikan, ini sebetulnya masalah. Ini tidak oleh tapi melalui gitu. Memang tidak aku hapus, tetap oleh. Jadi gini loh ya. Dalam satu ayat itu bisa banyak memberikan informasi kepada kita. Nah, itu tidak semuanya informasi sedang kita bahas kan. Seperti 1 Korintus 8:6 kemarin. Ya, itu poinnya kan bukan membahas melalui atau olehnya itu, tapi membahas satunya Allah, satunya Tuhan. Itu loh.
Cuman kan kemarin sudah tak kasih introduction. Ya, ini sebetulnya bermasalah. Ini sudah aku bahas setahun 2 tahun yang lalu ya. Jadi kita abaikan dulu. Bukan berarti aku setuju. Ya, oke. Ini bahas ini aja sudah setengah jam. Maaf, menurut saya ini penting karena dalam kajian semalam sampean menulis oleh dan pastinya akan dipahami oleh viewer yang kecerdasannya di bawah rata-rata. Ini masukan buat kajian semalam. Terjemahan oleh digunakan Trinitarian untuk menunjukkan Yesus adalah pencipta. Oh ya benar, karena dulu aku pernah. Karena aku bilang salah satu syarat dia disebut Allah apa? Dia harus mampu mencipta. Di mana Yesus mau mencipta? Dibawa ke Yohanes berapa itu yang di awal itu? Yohanes 1:10 kalau nggak salah itu. Ya. Oke. Terjemahan melalui digunakan Unitarian untuk menunjukkan Yesus adalah maklar. Enggak juga. Aku kan baca bukunya Unitarian. Ini Unitarian ini. Ya. Ini juga Unitarian ini. Nah, aku sebetulnya mau menjelaskan ini Unitarian sendiri kebingungan menjelaskan Roma 95 ini. Ya. Enggak, Unitarian enggak menganggapnya maklar, menganggapnya melalui. Melalui itu bukan maklar, iya kalau dia sebagai instrumen gitu loh. Gimana ya jelaskan bahasa? Ya aku memang sih ya pakai bahasa yang gampang itu aku beli mobil melalui dia. Terus kamu pahami sebagai maklar, ya enggak sebegitunya lah. Oke lah aku gantilah sebagai instrumen, sebagai alat. Tapi meskipun dia maklar tetap aja dia kan enggak beli kan. Gitu loh. Ya tapi intinya bagaimanapun kalian supaya paham Yesus itu tidak punya saham 1 sen pun dalam penciptaan. Semua ini orang-orang Tritunggal khususnya karena jadi korban terjemahan. Gitu loh. Ya akhirnya seperti itu. Enggak, Yesus enggak bisa menciptakan apa-apa. Nanti itu panjang lagi kalau aku bilang surat Al-Maidah tentang bagaimana Yesus itu niup tanah liat bisa jadi burung, itu nanti kajiannya panjang lagi itu. Ya. Oke. Aku lanjutkan supaya tuntas ya. Berarti nggak bisa selesai di seri yang ke-11 ini ya. Tapi enggak apa-apa. Ini kan masih menyangkut di Korintus, sayangan sudah keburu tak hapus tadi ya. Enggak apa-apa, masih tetap aja nyambung ini ya. Artinya enggak begitu oot banget. Maaf, menurut saya ini penting karena dalam kajian semalam sampean menulis oleh dan pastinya akan dipahami oleh viewer yang kecerdasannya di bawah rata-rata. Ini masukan buat kajian semalam. Terjemahan oleh digunakan Trinitarian untuk menunjukkan Yesus adalah pencipta. Terjemahan melalui digunakan Unitarian untuk menunjukkan Yesus adalah maklar. Ya, sebetulnya nggak maklar, tapi kalau dipahami maklar juga nggak masalah. Apakah maklar itu ikut membeli? Apakah dia yang beli? Kan enggak, dia juga perantara aja. Ya. Maklar pencipta. Karena menurut Unitarian Yesus adalah ciptaan yang juga diberi kuasa untuk mencipta. Ya. Wah, ini aku belum tahu ini. Di surat berapa ini? Ya. Terjemahan melalui juga ambigu. Ya. Dan terkesan bencong, ya. Terjemahan oleh karena ya digunakan oleh Kristen monoteisme untuk menunjukkan Yesus bukan pencipta, hanya Allah sendiri pencipta. Ini sinergi dengan Yesaya 44:24 ya. Akulah Tuhan yang seorang diri menjadikan segala sesuatu, dan Ibrani 2:10, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Ya gimana ya? Kalau menurut aku tetap sih ya. Tapi kalau kamu berpendirian seperti itu, ya monggo saja. Toh intinya sama, Yesus bukan pencipta. Bagiku menggunakan diksi melalui ya, karena memang Inggrisnya truk ini kan melalui. Kalau oleh kan dia by, gitu ya. Jadi ya silakan ya, tidak ada masalah ya. Monggo aja. Aku orangnya open mind kan. Sebentar ya. Oke, aku nukilkan dulu. Jadi kita kembali ke Korintus ya. Nggak apa-apa ya, ke Sahadat Sema. Korintus 8 sudah adzan ini. Sebentar. Aduh, ini di luar skenario. Harusnya aku mau closing di seri ke-10, ternyata nggak bisa. Nggak apa-apa ya.
Dan semua teman, aku mohon maaf, tetap aku perhatikan, silahkan via WA boleh, via komentar boleh di kolom komentar, tapi kadang-kadang sering lupa aku. Nih, tuh, kamu bacakan ini tuh. Yang ini ya, yang 8 ini ya, sorry 6 ini ya. Namun bagi kita ya, sebentar Bapak, supaya clear. Nanti teman-teman ngerti apa yang dipermasalahkan oleh saudara kita yang paling keren ini ya, JNR. Ya. Ini sudah jelas ya, truk tadi. Sebetulnya kalau tahu mau bahas ini nggak tak hapus tadi 1 Korintus sahadatnya Paulus ya. Nah. Supaya kering, kalau nggak kering ya ditulis sulit. Sebentar dihapus kalau nggak pakai air, nggak mau hilang jadinya ya. Yang begini ini dihapus dulu pakai air, terus dikeringkan baru digunakan untuk menulis. Kemarin sudah aku jelaskan ya sahadat Sema, dan kamu bisa lihat itu di 1 Korintus 8. Nah, di sini yang diksi yang penting aja yang mau aku tuliskan. Artinya nggak semua aku tuliskan ya. Ini sudah masuk maghrib ini. Ya, 1 Korintus 8:6. Ini yang kita sebut kemarin sahadatnya Paulus. Oke, baca lihat. Namun bagi kita Ya, terus ada satu Allah saja. Oke, terus Yaitu Bapa. Iya, oke, terus Yang daripadanya Oke, terus berasal segala sesuatu. Oke, terus Dan yang untuk Dia kita Oke. hidup. Oke, terus lanjut. Dan satu Tuhan saja. Oke, terus Yaitu Yesus Kristus. Iya. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Oke, stop. Oleh. Jadi di situ ada diksi oleh. Ini yang diberatkan oleh saudara kita ini. Sebetulnya kemarin sudah tak jelaskan, ini bermasalah tapi kita lalui karena ini tidak menjadi fokus kajian kita. Karena aku sudah bilang, dalam satu ayat itu bisa terjadi ada beberapa masalah, tinggal yang sedang kita bicarakan yang mana itu yang kita bidik. Nah, kemarin ini kan aku lalui, bukan berarti aku menyetujui. Dan ini sudah kita bahas ada 1-2 tahun yang lalu. Ya. Kalau aku oleh, ini kan dari ini bahasa Yunaninya dia. Ini diterjemahkan dari ini. Ya. Ya, aku nggak mau oleh, aku lebih senang itu melalui. Ya, melalui. Ya, kalau ini usulan dari rekan kita JNR ini, sebentar, apa tadi ya? Di mana ini? Bisa tadi aku sempat baca ya. Coba aku ulangi ya. Maaf, kajian semalam sampean peristiwa kira-kira oleh rumah itu menunjukkan Yesus pencipta ya, makelar ya. Jadi kuasa melalui ambigu terkesan bencong. Oleh karena kalau aku melalui, dia memilih oleh karena. Bagiku tidak ada masalah. Karena bagiku ketika melalui itu juga dia tidak melanggar ya. Sebentar. Dia tidak melanggar kitab Yesaya 44:24. Tidak melanggar, nampak sini ya tuh. Yesaya 44:24 yang seorang diri. Tetap aja seorang diri kan melalui itu tidak ikut menciptakan dia. Dia hanya sebagai instrumen. Mau diterjemahkan oleh karena ya monggo silahkan. Tapi sekali lagi diksi oleh itu tidak tepat. Ya. Tidak tepat, maka aku hapus. Kalau oleh itu dia ikut menciptakan. Ya. Oleh itu aslinya berasal dari kata dia, bahasa Yunaninya, yang kalau dalam bahasa Inggris stroke. Oh boleh tadi leh THR OOU GH.
Ini loh. Supaya kalian tahu duduk permasalahannya. Ya. Jadi kata melalui dalam 1 Korintus 8 sorry. Kata dia Yunani, Gerika, dalam 1 Korintus 8:6 karena dia dikaitkan dengan Yesus, ya, kita bisa lihat jelas teksnya itu ya. Aku enggak setuju ketika dia itu diterjemahkan oleh. Nih, aku enggak setuju. Dia itu kalau dalam diksi bahasa Inggrisnya through. Aku lebih setuju melalui. Nah, kawan kita enggak setuju ini, katanya melanggar Yesaya 44:24. Aku bilang enggak. Karena melalui ini Yesus sebagai instrumen, bukan yang menciptakan. Alat yang digunakan untuk menciptakan itu kan nggak bisa menciptakan. Jadi tidak melanggar Yesaya 44:24. Namun demikian kalau dia bertahan, dia lebih cocok memakai terjemahan oleh karena yang monggo-monggo saja. Intinya bagaimanapun Yesus itu bukan pencipta. Karena kalau Yesus dipahami sebagai pencipta, ya, dia bertentangan dengan konten dari Korintus ini sendiri. Karena pencipta itu hanya Allah. Ya, bagaimana kok Yesus bisa ikut mencipta? Tidak bisa. Sahadahnya itu sahadah Allah yang tunggal, Allah yang satu-satunya. Kan dia bilang, bagi mereka memang banyak Allah, maksudnya agama-agama lain di luar yang diajarkan oleh Paulus, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja. Ya, padahal yang menciptakan Yesaya 44 itu adalah Allah yang satu itu. Terus Yesus diterjemahkan oleh, terus dia ikut menciptakan, kan jadi tabrakan nggak karu-karuan kalau pakai oleh ini. Ini kalau ada yang mendengarkan dari lembaga Alkitab ya bagus untuk mengkoreksi. Jadi tidak tepat diterjemahkan oleh. Ya. Oke, itu ya. Tapi apapun komentarnya aku ucapkan terima kasih dan itu sangat bagus, sangat dinamis. Ya kalau ini mungkin bisa dijadikan contoh untuk teman-teman yang lain ya. Khususnya yang kafir-kafir itu, kalau nggak setuju sampaikan argumennya, kalau setuju sampaikan. Seperti ini kan indah ini. Dia tidak setuju, dia sampaikan argumennya. Jadi kita bisa saling mengerti duduk permasalahannya. Kalau aku setuju oke, kalau aku nggak setuju ya enggak masalah. Seperti ini aku nggak setuju, enggak. Aku lebih senang menggunakan melalui, tapi ya enggak apa-apa. Monggo-monggo saja. Toh ini sama saja memposisikan Yesus bukan pencipta. Gitu ya. Nah, ini namanya diskusi yang bagus ya. Sentimennya itu dibuang jauh-jauh, tapi argumennya yang disampaikan, gitu ya. Jangan asal ngomong aja, semua orang bisa asal ngomong. Gitu. Ya, jadi aku kali ini lagi. Kemarin aku menjelaskan 1 Korintus, di situ ada diksi oleh. Aku sebetulnya sudah kasih penjelasan, itu bermasalah, cuman aku lalui karena itu sudah aku jelaskan 1 atau 2 tahun yang lalu. Bukan berarti aku setuju ya. Karena apa? Nggak aku ganti melalui. Aku sedang fokus membawa kalian untuk menjelaskan tentang diksi tauhidnya, yaitu satu-satunya Allah dan satu-satunya Tuhan. Oke, semoga penjelasan ini bisa dipahami oleh seluruh yang hadir dalam diskusi ini. Ya, pesan dari aku, tak buka dulu, udah buduk ini. Selamat berbuka puasa untuk yang berbuka puasa dan selamat yang menunggu bagi yang belum, bagi yang sudah, alhamdulillah ya. Bismillah. Oke, aku ulangi lagi ya. Terlepas aku setuju dan nggak setuju, tapi aku tetap mengucapkan terima kasih karena ini sudah memberikan edukasi bagaimana kita berbeda secara argumen bukan sentimen, dan ini selayaknya dijadikan contoh untuk siapapun di antara kalian, entah itu Islam, entah itu kafir, argumennya sampaikan dengan baik seperti ini ya. Jadi GNR telah memberikan edukasi kepada semuanya, berargumenlah dengan baik dengan membuang semua sentimen. Setuju monggo, nggak setuju nggak masalah. Seperti ini aku nggak ketemu sama dia, nggak masalah kan. Ketemunya apa? Sama-sama tidak memposisikan Yesus sebagai pencipta, di situ aja gitu ya. Oke. Pesan dari aku ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi ya, jaga Al-Quran, jaga Islam menjadi bingkai iman yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain ya, karena mereka tetaplah saudara kita. Selanjutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun.